Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadlatul Hasanah. Saya dari kelas 1E Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi pada mata kuliah bahasa Inggris. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang introduce, yang mana introduce merupakan suatu ungkapan untuk memperkenalkan diri. Nah, apabila sekarang kita menemui orang yang belum pernah kita temui ataupun orang yang belum kita kenal, tentu kita harus berkenalan dengan mereka. Nah, apabila kita ingin memperkenalkan diri, ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Di antaranya yang pertama yaitu pembukaan. Jika kita langsung berbicara atau memperkenalkan diri kepada orang yang baru pertama kali kita temui, itu tentu sangat aneh kan? Nah, untuk itu kita harus melakukan sebuah perbincangan kecil, contohnya seperti menanyakan suatu hal. Contoh seperti kata, "What are you SMA Bakti student?" Apakah kamu siswa dari SMA Bakti? Nah, seperti itu. Untuk langkah yang kedua yaitu memperkenalkan diri. Nah, setelah kita melakukan perbincangan kecil, barulah kita memperkenalkan diri kita. Contohnya seperti, "Hai, my name is Siti Fadlatul Hasanah. I'm in Bogor." Saya dari Bogor. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita sudah memperkenalkan diri kita, maka kita bisa menanyakan siapa dia, contohnya seperti "and you", dan kamu. Nah, setelah itu baru kita bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan, contohnya seperti kata "nice to meet you", senang bertemu denganmu. Nah, apabila setelah itu kita bisa melanjutkan dengan perbincangan kecil seperti menanyakan suatu hal baik dari pendidikan, pekerjaan, hobi, atau alamat rumah, dan yang lain-lainnya. Nah, barulah setelah itu kita bisa melakukan dengan ungkapan penutup, contohnya seperti "it was nice to meet you", "see you later", menyenangkan sekali bisa bertemu denganmu, sampai jumpa. Nah, mungkin hanya itu tentang materi, tentang introduce. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai yes or no question. Yes or no question merupakan suatu ungkapan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya ada dua pilihan. Yang pertama yaitu yes, yang kedua yaitu no. Jadi apabila sekarang kita dihadapkan pada yes or no question, maka kita cukup menjawabnya dengan kata yes atau kata no. Nah, teman-teman, akan tetapi ketika kita ingin membuat yes or no question, ada peraturannya, ada rumusnya. Apa? Yaitu verbs plus subject plus titik. Di sini yaitu kalimatnya. Nah, verbs yang dimaksud di awal kalimat yes or no question ini yaitu auxiliary verbs dan modal verbs. Auxiliary verbs diantaranya yaitu seperti is, was, terus seperti do, does, dan yang lainnya. Nah, adapun modal verbs diantaranya contohnya seperti can, will, would, could. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ambil contoh. Kita bikin contoh kalimat was Kevin the guitarist. Oke, langsung aja ya. Was Kevin the guitarist of La La Band 2 years ago? Apakah Kevin gitaris dari La La Band 2 tahun yang lalu? Nah, itu contohnya. Di sini was di sini merupakan auxiliary verbs dan Kevin di sini yaitu sebagai subjek. Nah, jadi ketika kita ingin membuat yes or no question, kita harus memperhatikan rumusnya ini. Oke.
Nah, seperti halnya membuat yes or no question, apabila kita ingin menjawab yes or no question juga, tentu ada ketentuannya, ada peraturannya atau ada rumusnya. Apa? Yaitu yes, subject, plus verbs, atau no, subject, plus verbs, plus not. Seperti ini. Contohnya tadi kita membuat contoh bahwa Kevin, was Kevin the guitarist of La La Band 2 years ago. Nah, maka nanti menjawabnya yes, Kevin was. Nah, seperti itu. Atau no, Kevin was not. Nah, seperti itu. Nah, kan tetapi sekarang bisa apabila kita menginginkan jawabannya yang lebih panjang, yaitu dengan cara mencantumkan keterangannya. Bagaimana? Yaitu sama seperti ini. Rumusnya sama seperti ini, akan tetapi hanya ditambahkan keterangannya saja. Contohnya, yes, Kevin was the guitarist of La La Band 2 years ago. Atau bisa juga, no, Kevin was not the guitarist of La La Band 2 years ago. Nah, baiklah, itu sedikit pembahasan tentang yes or no question. Untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai question words. Nah, question word merupakan suatu ungkapan kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, seseorang, alasan, cara, dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Indonesia sering kita dengar atau sering kita kenal dengan istilah 5W plus 1H. Nah, begitupun pada question word kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai what, when, where, whom, whose, which, dan how. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari question words. Yang pertama yaitu kata what. Kata what digunakan untuk menanyakan suatu benda atau suatu hal. Contoh seperti, what are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Atau what is the meaning of this word? Apa yang dimaksud dengan kata ini? Nah, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kata where. Nah, kata where biasanya digunakan untuk menanyakan letak atau suatu benda atau tempat ya. Sebab where di sini bermakna di mana. Contohnya seperti where I can live in this city. Di mana aku bisa tinggal di kota ini? Atau where is his house? Di mana rumahnya? Nah, itu untuk contoh yang kata where. Yang ketiga yaitu kata who. Nah, kata who digunakan untuk menanyakan seseorang. Who sendiri memiliki arti siapa. Contohnya, who your enemy atau who is your enemy, siapa musuhmu, atau bisa juga who are your best friend here, siapa sahabatmu di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu kata which. Kata which sendiri biasanya digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau hal yang dimaksudkan dari beberapa orang atau benda. Contohnya seperti which book that you want? Buku mana yang kamu inginkan? Atau which girls that you like? Wanita mana yang kamu suka? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu kata whom. Kata whom biasanya digunakan untuk menanyakan orang yang terkena saksi. Contohnya seperti whom are you talking about? Dengan siapa kamu berbicara? Contoh satu lagi,
Whom you called last night? Siapa yang kamu telepon malam kemarin? Nah, untuk yang keenam yaitu kata whose, yang mana kata whose berhubungan dengan kepemilikan atau kepunyaan, yaitu orang mana yang memiliki suatu hal atau benda yang dimaksudkan. Contohnya seperti kata whose bag is it? Tas siapa ini? Seperti itu. Nah, untuk kata yang selanjutnya yaitu kata why. Nah, kata why biasanya digunakan untuk menanyakan alasan terhadap suatu hal. Contohnya seperti why are you sad? Mengapa kamu bersedih? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu kata how, yang kita tahu bahwa how memiliki arti bagaimana. Nah, kata how biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan suatu benda atau suatu hal. Contohnya seperti how you treat your mom? Bagaimana kamu memperlakukan ibumu? Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai question word. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai proposition of place. Baiklah, untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang preposition of place. Sebelum membahas preposition of place, apa sih kata preposition itu? Nah, kata preposition merupakan suatu kata yang sering kita temui dalam suatu kalimat. Nah, kata preposition sendiri hanya terdiri dari satu kata yang singkat, karena memang fungsi dari kata preposition itu yaitu sebagai kata penghubung. Nah, kata preposition sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada preposition of time, ada preposition of place, dan ada juga other preposition. Nah, tetapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang preposition of place. Yang mana preposition of place merupakan suatu kata yang menerangkan waktu dan tempat dan posisi. Preposition of place biasanya ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objek. Preposition of place sendiri biasanya digunakan sebagai penunjuk objek of preposition pada subjek atau objek suatu kalimat. Nah, object of preposition bisa berupa kata ganti ataupun pronoun, bisa juga kata benda atau noun, ataupun frasa kata benda yaitu atau noun phrase. Nah, akan ada banyak sekali kata-kata dari preposition of place. Namun yang paling populer diantaranya yaitu in, on, dan at. Nah, dan juga yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu in, yang mana in memiliki arti di dalam, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu benda berada di suatu tempat. Contohnya seperti I put my fruit in the kitchen. Gitu. Nah, untuk kata-kata yang lainnya seperti kata on top of, beside, under, in the middle of, in the back of, in back of, next to, in the front of, in front of. Nah, dan ya masih banyak lainnya lagi ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.